Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margaret India dari kelas BSAB dengan nomor NIM 231101040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang awal pertumbuhan Islam di Mekah. Nah, poin pertama yang akan kita bahas di sini yaitu tentang masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, masyarakat Arab sebelum Islam ini, masyarakat Arab sebelum Islam ya. Masyarakat Arab sebelum Islam ini kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu dari segi agama dan kepercayaannya. Agama dan kepercayaan. Nah, dari agama dan kepercayaan ini sendiri, masyarakat Arab itu sebelum kedatangan Islam itu dikenal dengan masyarakat Arab Jahiliyah atau bangsa Jahiliyah. Dan Jahiliyah itu sendiri artinya adalah kebodohan ya. Artinya kebodohan. Nah, masyarakat Arab Jahiliyah ini mayoritas itu sebelum kedatangan Islam mereka itu menyembah berhala. Bahkan di setiap kabilahnya itu mereka mempunyai berhalanya sendiri. Dan bentuk dan macam-macam berhala itu sendiri itu tergantung bagaimana metode penyembahan Tuhan mereka. Nah, berhala-berhala itu sendiri itu oleh orang kaum Quraisy itu dipusatkan di Ka'bah dan mereka itu memiliki berhala yang paling besar. Berhala yang paling besar itu dinamakan Hubal karena berhala ini berbentuk manusia dan terbuat dari batu akik berwarna merah. Dan ada juga 3 berhala yang terkenal. Yang pertama itu ada Al-Hatta yang terletak di Taif, dan yang kedua itu ada Al-Uzza yang terletak di Nakhol, dan yang terakhir itu ada namanya Al-Manat. Al-Manat ya, yang terletak di Yasrib. Nah, poin yang kedua itu sosial, politik, dan pemerintahan. Nah, dari segi sosial ini sendiri, masyarakat Arab sebelum Islam itu memiliki sosial yang sangat tidak teratur, di mana pada saat pra-Islam ini atau masyarakat Arab sebelum Islam, mereka ini menganggap pelacuran dan perbudakan itu adalah hal yang biasa. Dan terdapat kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan rakyat biasa, di mana kaum bangsawan itu memiliki otoritas yang lebih tinggi. Nah, sedangkan di bidang politiknya ini sendiri, mereka ini di bidang politik dan pemerintahan ini terdapat 2 negara adik kuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut dengan Syekh. Karena tidak adanya pemerintahan, pusat hubungan antar suku selalu dalam konflik. Peperangan antar suku itu sering terjadi. Terkadang konflik itu terjadi karena hal-hal yang sepele. Terus
poin yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Kerajaan Sabah dan Riyadh, Jazirah Arab Selatan, kegiatan perdagangan orang Arab meliputi laut dan darat. Akan tetapi, setelah Yaman dijajah oleh bangsa Habsyi dan bangsa Persia, maka kaum penjajah itu menguasai kegiatan perdagangan di laut, sedangkan perdagangan di darat itu berpindah ke tangan orang-orang Mekah. Nah, poin yang kedua yaitu tentang strategi dakwah Nabi di Mekah. Strategi dakwah Nabi. Yang pertama yaitu secara diam-diam atau sirriah. Nah, dakwah secara sirriah ini itu Nabi lakukan dari mulai keluarga, sahabat dekat, dan dimulai dari keluarga dan sahabat dekatnya. Di mana dari keluarga ini yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah atau istri Nabi Muhammad, dan yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib dan anaknya paman Ali. Dan dari sahabat ini sendiri itu ada Zaid, ada Abu Bakar dan Zaid bin Harisah. Nah, lewat Abu Bakar itu kemudian masuklah beberapa orang lagi, diantaranya ada Zubair bin Awam, terus Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lainnya. Nah, orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut sebagai As-Sab bin Al-Awwalun. As-Sab bin Al-Awwalun. Dan dakwah secara sirriah ini dilakukan selama 3 tahun. Setelah melakukan dakwah secara sirriah ini, kemudian Allah pun menurunkan ayat Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang bunyinya itu fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan apa yang disampaikan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Setelah turun ayat itu, maka Nabi Muhammad pun melakukan dakwahnya itu secara terang-terangan. Secara terang-terangan atau namanya jariyah. Nah, dari dakwah secara terang-terangan ini Rasulullah pun memiliki banyak rintangan dan memiliki banyak masalah dari kaum kafir Quraisy. Karena permasalahan yang dialami dari kaum kafir Quraisy itu, Rasulullah pun melakukan beberapa strategi, di antaranya yaitu ada hijrah ke Habsyi, di mana rajanya yang berkuasa saat itu bernama Raja Najasyi. Sesampainya di Najasyi ini, kaum kafir Quraisy pun memberitahukan kepada Raja Najasyi ini bahwa Rasulullah itu adalah orang yang membawa ajaran sesat. Tetapi Raja Najasyi itu tidak mendengarkan kaum kafir Quraisy itu. Nah, hijrah ke Habsyi ini dilakukan pada tahun 615 Masehi. Yang kedua yaitu ke Taif. Hijrah ke Taif itu dilakukan pada tahun ke-10 kenabian. Di mana pada tahun ke-10 kenabian ini Rasulullah itu juga melalui masa-masa sulit atau masa-masa sedih, yaitu atau masa kesedihan yang dinamakan Amul Huzni. Di mana pada saat masa kesedihan ini Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah binti di mana Rasulullah ini kehilangan orang yang sangat dicintainya,
Yang pertama yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid atau istrinya, ya, Khadijah. Dan yang kedua yaitu paman yang saling cintainya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Hanya dinamakan sebagai Abu Husni atau Abu Kesedihan. Dan yang ketiga yaitu Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini sendiri maaf, salah tulis. Abu Thalib, ya, Abu Thalib pamannya. Dan yang ketiga yaitu Aqabah, di mana perjanjian Aqabah ini sendiri terjadi dua kali. Ada perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Nah, terus poin selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi Nabi dan pengikutnya. Tantangan yang dihadapi Nabi dan penyebabnya. Tantangan yang dihadapi Nabi yaitu berupa banyak sekali tantangan yang dihadapi Nabi itu saat berdakwah. Contohnya itu pada waktu itu kaum kafir Quraisy menyuruh pamannya Rasulullah atau Abu Thalib itu untuk memberhentikan Rasulullah itu berdakwah. Nah, tantangan ini mulai bermunculan di saat Rasulullah melakukan dakwahnya itu secara terang-terangan, dan tindakan Rasulullah beserta pengikutnya itu sudah mulai diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Maka dari itu kaum kafir Quraisy pun bersikeras melakukan banyak hal supaya Rasulullah itu menghentikan dakwahnya. Dan yang keempat yaitu komposisi komunitas Muslim di Mekah. Komposisi komunitas Muslim di Mekah. Komposisi komunitas Muslim di Mekah. Yang pertama itu ada Bait Aqabah pertama. Yang terjadi pada tahun 621 Masehi. Setelah Bait Aqabah pertama ini sendiri terjadi antara Rasulullah dan orang-orang Yathrib, di mana kemudian perjanjian Aqabah ini dikenal sebagai Piagam Madinah atau Madinah Charter. Setelah itu adapun isi dari Bait Aqabah yang pertama yaitu yang pertama harus menyembah Allah, dilarang berzina, dilarang membunuh anak-anak, terus dilarang mencuri, dan selalu menerima ajakan Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah Bait Aqabah yang kedua. Bait Aqabah yang kedua itu terjadi pada tahun 622 Masehi, atau tepatnya
73 orang pemuda, 73 orang pemuda dan Rasulullah, yang dimana isi bait Aqabah yang kedua ini adalah isinya adalah yang pertama itu untuk mendengar dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Yang kedua untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Yang ketiga untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat agar mereka tidak terpengaruh celah orang-orang yang mencela di jalan Allah. Dan yang kelima agar mereka melindungi Nabi Muhammad sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anaknya sendiri. Poin selanjutnya adalah hasil yang dicapai Nabi selama berdakwah di Mekah. Hasil yang dicapai Nabi selama berdakwah di Mekah. Yang pertama